Bismillahirrahmanirrahim. Wa itharul haqqi, termasuk adab bersama Allah. Itharul haqqi, menangno hak, alal batili, ing atase batil. Yaitu dia ini harus lebih memilih Allah yang hak daripada lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu kan punya julukan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu butuh apa saja, langsung kepada Allah. Walaupun kebutuhan itu sifatnya remeh. Misalkan mau masak nggak ada garam, berdoa, nggak minta ke tetangga. Jadi al-haq ini yang dimaksud adalah Allah. Kemudian al-batil itu yang dimaksud adalah makhluk. Di sini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wal makna taqdimullah. Makna dari yang ditulis oleh Imam Ghazali itu adalah mendahulukan Allah firruju'i ilaihi, dalam kembali padanya, al khalqi, mengalahkan makhluknya, wa ala kulli ma siwahu, dan mengalahkan segala sesuatu yang selain Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu pernah ada salah satu kebutuhan rumah tangga itu tidak ada, kemudian minta ke tetangga, ditegur oleh Allah. Kenapa tidak minta saya? Ini kalau sudah makom para ambiya seperti itu, ya, Masya Allah. Nah, ini kita dalam kehidupan sehari-hari, itharul haq ini ya harus diusahakan. Kita harus belajar, ya. Harus belajar, misalkan butuh sesuatu, nah, kita itu jangan asal-asal hutang, jangan asal-asal kemudian ngajukan proposal. Sudah berdoa kepada Allah, ikhtiarnya itu pakai doa. Tapi kalau doa saja ya memang kurang. Jadi harus ada riyadhah, harus ada tirakatnya, thariqah riyadhah itu harus ada. Guru-guru kami itu pernah memberi nasihat, kalau mau dapat pertolongan Allah dengan cepat, ya harus nekat kalau minta. Harus nekat kalau minta kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung. Duhanya 12 rakaat. Ini namanya nekat ini. Qobliyah dan ba'diyah zuhur 4-4. Qobliyah asar 4. Ba'diyah maghrib sekaligus sholat awabin 6. Lalu nanti malam witirnya 11 rakaat. Itu namanya nekat minta pada Allah. Nanti Allah juga kalau memberi ya nekat. Tidak ada hitungan, kata guru kami seperti itu, ya. Kalau kita hanya bermodal bau mulutnya, abab, cuma berdoa, ya Allah, ya Allah. Ya ijabahnya lama kalau seperti itu, ya. Karena apa? Kita tidak berusaha mendekat sedekat-dekatnya, ya. Nah, kalau kita ingin mustajab tanpa tirakat, memang bisa, tapi mahal. Harus pakai modal 37 juta. Datang ke Makkah. Datang ke Makkah aman sudah di situ, ya. Silakan berdoa, mustajab, ya. Nah, kawan kami itu punya mobil Cherry. Ketika beliau haji, beliau ini berdoa, ya Allah, saya pingin Cherry saya ini menjadi Avanza. Ya ternyata setelah pulang prosesnya itu ajaib, ya. Langsung ganti Avanza. Dan Avanzanya itu yang dibeli sama seperti yang ada dalam bayangan matanya ketika berdoa. Nah, beliau ini berdoa, terus muncul bayangan Avanza itu dalam benak pikirannya. Seperti terlihat.
Dan yang dibeli memang persis itu dengan yang dibayangkan. Itu sana ya. Ya kalau minta beras cuma 10 kilo ya nggak usah ke sana. Malah besar modalnya daripada dapatnya ya. Wal iyasulan putus asa adil khalqi sangking makhluk. Nah, kemudian adab bersama Allah itu memutus kebutuhan kepada makhluk ya. Memutuskan tidak mengandalkan makhluk, tapi yang diandalkan adalah Allah. Ada memang orang itu kesehariannya nggak kerja, nggak punya sumber ma'isyah yang tetap, nggak punya. Tapi beliau itu dalam keseharian membaca surat Waqiah 40 kali. Cukup, rezeki datang sendiri. Bahkan ketika pondoknya mau bangun pondok, itu ya nggak pakai nyebar proposal, nggak usah minta ke tetangga, nggak usah bentuk panitia pembangunan, nggak usah. Ya sekarang punya pondok ya, pondok peninggalannya itu masih ada beliau itu. Ya memang tidak semegah pondok-pondok besar ya. Tapi ya bagaimana caranya rezekinya datang itu? Ternyata Allah menggerakkan orang untuk datang ke situ. Terus sowan orang ini, minta doa, minta apa. Kemudian melihat kondisi pesantren. Nun sewu yai, ini saya mau nyumbang untuk pembangunan pondok jenengan. Kira-kira jenengan butuh berapa? Ya kata yai, kamu lihat aja di situ, apa yang kurang. Ya sudah itu sumbang itu. Oh ternyata belum di keramik. Langsung dibelikan keramik ya. Sekaligus ongkos pemasangannya, ongkos tukangnya itu. Ya cukup itu membaca Waqiah 40 kali. Ada lagi yang pakai sholat hasbuna ya. Sholat hasbuna ini diamalkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, sholat hasbuna ini Masya Allah berat memang. Rakaat pertama hasbunallah wa ni'mal wakil berapa itu. Terus yang dipakai itu ayat-ayat Al-Quran yang ada hasbunanya. Seperti akhir surat Taubah ya. Fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 100 kali di salah satu rakaat. Kemudian waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil itu juga dibaca itu. Ini saya baca di buku yang saya punya. Orang kalau mengamalkan ini istiqomah, maka nggak perlu kerja. Kerjanya hanya doa dan sholat. Dan memang ajaib ya. Al-Mujiz yang memberi ijazah ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini beliau tidak kelihatan punya usaha ini, punya itu, enggak kelihatan. Beliau tiap hari itu hanya istighal bil ilmi. Ya. Hanya ngajar, ngurus santri itu. Tapi Masya Allah ya, kehidupannya dimuliakan oleh Allah. Dunia itu mengikuti beliau. Mobil itu nggak mau, ya, Innova itu nggak mau, apalagi Panther kayak punya saya ini, langsung delinges itu. Paling tidak itu ya Alphard atau Land Cruiser seperti itu katanya, kata murid beliau. Ya. Kemudian ya serba mewah barang-barangnya itu, bajunya serba bagus, ya. Karena beliau ini mengikuti gaya hidup dari As-Sayyid Abdul Hasan Asyadzili. Ya. Mazhabnya As-Sayyid Abdul Hasan Asyadzili itu kan kalau beliau ini memakai baju, ya baju yang bagus. Bukan karena apa? Karena memuliakan ilmu yang ada pada jiwa beliau. Seperti Imam Malik juga. Dan memang Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini memang bermadzhab Maliki. Tapi murid-muridnya Syafi'i. Aneh.
Dan karya beliau itu ya banyak yang bermadzhab Syafi'i. Ini ketika beliau mengadakan pengajian, ada majelis taklim di pondok itu, yang datang banyak. Yang datang banyak itu salah satunya orang yang haji, itu kadang-kadang ya sering ke situ semasa beliau hidup ya. Kemudian keluar dari majelis semuanya dapat sangu. Nah, itu anehnya. Dapat uang berapa real. Lalu masih dikasih makan lagi. Sampai ada salah satu dari yang ikut majelis taklim beliau itu mikir, dari mana uang sedemikian banyak ini yang dimiliki oleh Said Muhammad. Beliau dapatnya dari mana? Gitu. Lah Said pada waktu itu ada di depan, tahu. Ya, karena waliullah ya, tahu ada orang berpikir kayak gitu itu tahu. Santrinya dipanggil, walad. Seperti apa beliau menunjuk orang yang berpikir tadi itu di tengah-tengah jamaah itu. Terus dibisiki, udah sana, bilang sama sana. Kemudian santrinya ini datang, bilang sama orang itu, jangan berpikir seperti itu, Pak. Jangan berpikir dari mana Said mendapatkannya, tapi sudah berapa banyak yang dikeluarkan. Itu buktinya kalau Allah kaya. Nah, itu memang orang istighol bil hadis, apalagi ya, orang itu sibuk dengan ilmu hadis, ini berkahnya luar biasa karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau istighol bil Quran, ya juga ya barokahnya banyak ya, apalagi penghafal Quran ya. Penghafal Quran ini adalah orang yang seperti keluarga Allah di dunia ya. Maka kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Wal khudu'u lan DP tahtal haibati ing dalam ningsore wedi ya. Wal ingkisaru lan pecai ati tahtal hayai ing dalam ningsore isin. Kemudian harus khudu ya, harus khudu di bawah haibah. Maksudnya dia ini ketika bersama Allah mungkin berdoa, doanya itu harus penuh dengan ratapan. Jangan berdoa fales, jangan. Ya Allah, saya minta rezeki. Ini kurang berkesan. Kalau berdoa itu harus dihayati memang. Harus khusyuk, khudu. Kalau doanya itu fales, doanya ngambang, tidak ada kekhusyuan, tidak ada perasaan dari hati, ya ngambang juga ya. Maka nggak diberi oleh Allah. Nah ini, jadi kalau mau berdoa itu harus khudu dengan ingkisar. Ingkisar itu hati yang hancur maksudnya. Hati yang hancur, hati yang susah. Misalkan orang berdoa seperti ini ya. Ya Allah, dengan perasaan, dengan penuh perasaan ya. Saya ini sudah berkepala 4, tapi kok masih seperti ini haliah saya. Saya masih suka bermaksiat, saya masih ini, masih itu, tidak pernah memikirkan akhirat. Tolong ya Allah, sambil menangis. Ya. Khudu, ingkisar ya, tanda-tandanya itu kalau orang sudah benar-benar ingkisar hatinya atau hatinya ini pecah untuk Allah, dia menangis. Menangis, minta betul supaya dirubah haliah saya ini ya Allah, minta pertolongan saya ya Allah, rubahlah saya supaya lebih taat kepada Engkau, supaya tidak lagi bermaksiat. Ini betul-betul mustajab orang yang berdoa seperti itu. Saya pernah berdoa untuk salah satu keluarga saya. Keluarga saya ini ada yang nyawanya terancam ya, karena kecelakaan. Malam hari itu menangis saya, ya Allah, dia masih muda, ya Allah, ini saudara laki-laki saya satu-satunya kecelakaan, ya Allah. Saya minta
diberi umur yang panjang, selamatkan ya Allah. Alhamdulillah panjang umur ya. Sekarang punya anak 2. Itu memang harus inggisar ya. Wasukunulan anteng an hiyalil kasbi saking piro-piro rekadayane nyambut gawe. Thiqotan krono kumandel biddomani kelawan tanggungane Gusti Allah. Wa tawakkululan pasrah ala fadlillahi ing atase fadli Gusti Allah. Ma'rifatan krono weruh bi husnil ikhtiyari kelawan baguse ikhtiyari Gusti Allah ya. Jadi kemudian adab bersama Allah selanjutnya adalah dia ini harus tenang dalam kerja. Artinya kerja seperti apapun, untung atau rugi, dapat rezeki atau masih menunggu, jangan susah. Ya. Jangan susah. Misalkan sekarang usaha. Ya. Saya usaha supaya menjemput rezeki ini supaya berhasil. Saya dagang ini, dagang itu. Ternyata kok merugi. Nggak usah susah. Ya. Dia harus tenang hatinya. Tenang, selama saya masih dijatah, umur saya masih ada, rezeki saya pasti tidak akan hilang, pasti nanti datang. Ya itu. Misalkan sekarang, aduh, butuh apa ini? Beras sudah mau habis. Istri sudah bilang, ini besok beli 5 kilo ya. Irit-irit uangnya. Karena masih belum dapat. Alhamdulillah ya, dapat, datang bingkisan dari masjid. Jadi harus tenang ya, supaya rezeki itu mudah. Itu memang hati itu harus bersih, harus tenang, harus merasa aman dengan jaminan Allah. Allah kan sudah menjamin dalam surat Hud ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya. Tidak ada suatu pun yang bergerak di dunia ini, di bumi ini, kecuali rizkinya saya jamin, kata Allah. Kecuali rizkinya dijamin oleh Allah, ditanggung semuanya. Selama jatah umurnya masih ada. Nah, jadi ngapain susah? Cuma rezeki banyak atau sedikitnya itu tergantung kebutuhan. Terus andaikan kita itu minta di usia, ada orang itu minta di usia 15 tahun supaya sudah hidup mapan. Ya, jangan mimpi dulu. Di umur 15 tahun masih bujangan, apa yang dibutuhkan? Paling cuma makan. Ya belum butuh untuk menafkahi istri, anak kan. Ya sudah, paling masih ikut orang tua itu rezekinya. Jadi seperti halnya Allah itu tidak mewajibkan kita untuk sholat sebelum tiba waktunya, jangan maksa kepada Allah untuk meminta rezeki yang datangnya tahun yang akan datang, minta sekarang. Jangan seperti itu. Ini. Jadi harus bersih hatinya. Setiap hamba yang hatinya bersih ini pasti rezekinya dipermudah oleh Allah. Contoh bayi. Bayi itu kan nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngantor, nggak bisa ke sawah, nggak bisa mencari rezeki, hanya menangis. Tapi karena memang hatinya bersih tanpa dosa, tanpa ada dosa sama sekali, nggak pernah maksiat, maka rezekinya itu nggak pernah luput ya, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung ya. Dalam hadis itu memang burung ini dibuat contoh oleh Rasulullah. Mereka ini berangkat pagi-pagi. Kemudian sore mereka kembali ke sarang.
ini kantong makanannya, atau orang Jawa bilang tele. Nah, ini sudah penuh dengan biji-bijian makanan. Jadi harus tenang, harus jangan susah urusan rezeki. Yang susah itu harus urusan akhirat. Kalau urusan dunia kita susah, itu membuat hati gelap. Tapi kalau susah urusan akhirat, membuat hati kita terang. Wahada utawi iki keterangan kulluhu ya kabehane hadza yang bagi iku sayukjo ayyakuna apa yen to ana apa hadza syi'araka iku klambi sira fi jami'i lailika ing dalem sakabehane wengi sira wa naharika lan rino sira fa innaha krana sak temene iki pira-pira adabus suhbati iku pira-pira tata kramane kekoncoan ma'asahibin sertane zat kang ngancani la yufariqu kang ora misai sapa iki sahib ka ing sira wal khalqu utawi makhluk kulluhum ya sakabehane al khalqu yufariquna iku bakal misai sapa al khalq ka ing sira fi ba'dhi awqatika ing dalam sebagian pira-pira waktu sira. Nah, adab-adab yang diterangkan dari awal sampai yang terakhir ini itu harus menjadi baju kita atau senantiasa bersama kita. Jangan sampai terlepas adab-adab seperti ini dari kita. Karena apa? Kita selalu berteman dengan zat yang tidak pernah berpisah dengan kita. Di setiap saat. Kapanpun zat ini akan bersama kita. Nah, jadi adabnya harus tetap. Jangan sampai adab ini ada yang lepas. Nah, kalau makhluk itu kan kadang-kadang bersama kita. Ya, seberapa lama makhluk itu bersama dengan kita, suatu saat juga akan berpisah dengan kita di sebagian waktu. Misalkan baju ini kan makhluk ini, bersama kita. Saya sekarang pakai jas ini. Besok ini sudah tidak bersama saya ini. Sudah di mesin cuci. Sudah di jemuran. Kemudian istri. Istri bersama kita tiap hari di rumah. Nah, kalau kita kerja, ya kadang-kadang istri kita tinggalkan. Kalau seperti jenengan kerjanya sama di sekolahan, ya memang bersama. Tapi ketika masuk kamar mandi kan nggak bersama. Kan ada perpisahan juga. Tapi kalau Allah akan senantiasa bersama kita di setiap saatnya. Wa in kunta. Nah ini berikutnya adab bersama makhluk ya. Lamun ono sapa sira aliman iku dadi wong alim. Fa adabul alimi mongko utawi piro-piro tata kramane alim al ihtimalu iku toleransi neriman ya, toleransi ini waluzumul hilmi lan tetepe aris fil umuri ing dalem piro-piro perkara. Kalau hamba ini adalah orang alim, maka adabnya adalah dia ini harus toleransi. Maksudnya apa? Ketika dia ini bersama murid-murid, santri-santri atau bersama masyarakat, kan watak dan sifatnya pasti berbeda. Watak dan sifatnya berbeda, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Harus bisa mensikapi dengan baik. Contoh ya, ketika ada orang ini tanya kepada salah satu kiai, Yai, saya ini 8 keluarga, ya. Anggota keluarga ini 8 kepala. Saya mau korban sapi 1.
Apakah ini cukup? Nah, kalau kurang pandai mensikapi, ya maka nanti nggak jadi korban ini, malah jadi apa? Bersih tegang, malah marah ini ya. Maka ketika kiai itu mensikapi dengan santai, ya, sifat hilminya, nggak mudah marahnya, kemudian nggak emosian itu apa dipakai. Oh, yang satu anak anu ya, yang anak yang kedelapan apa? Yang kedelapan itu masih kecil. Iya. Oh, ini nggak bisa naik ke sapinya, jadi harus diberikan tangga. Tangganya kambing satu. Itu harus punya toleransi. Ya. Kadang-kadang apa santri itu ya, santri itu kan punya uzur seperti ini seperti itu. Kalau menjadi kiainya ya harus mudah memaafkan ya. Jangan sampai mudah marah-marah. Wal julusu lan longgo bil haibati kelawan wibawa ala simtil waqori ing atase sifat tenang ma'a itraqi roksi sertane nundukno pandangan. Kemudian kalau duduk ini harus wibawa. Jangan sampai ada orang alim atau ada kiai duduk nyangkruk ya. Nah, nyangkruk di tempat-tempat yang sekiranya nggak pantas bagi beliau. Atau duduknya itu bukan ala hayatil alim, ya. Bukan duduknya orang alim. Ya. Duduknya orang alim ini kan murabba ya. Apa silah atau duduk di atas kursi. Ya, jangan sampai duduk ini metingkrang orang Jawa bilang ya. Metingkrang kayak orang awam ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian harus punya sifat tenang. Gak mudah untuk ngomong ya. Jangan sampai boros omongnya. Kalau dia ini tidak lagi ngajar ya. Tenang harusnya. Dan juga selalu tunduk pandangan, tidak jelalatan. Apalagi sampai mata keranjang. Nah, ini. Insya Allah. Watarkut takabburi. Lan ninggalno sombong ala jami'il ibadi ing atase sekabehane pira-pira hambane Gusti Allah. Illa ala dhalamati kecuali ing atase pira-pira wong zalim. Zajron krana nolak lahum maring iki al-dhalamah anil zulmi. Saking kedzalimane. Dan juga dia jangan sampai takabur, jangan sampai sombong, meremehkan orang lain. Orang kalau punya ilmu itu ujiannya itu sombong. Kalau datang ke tempat perkumpulan, bersosialisasi dengan masyarakat itu ya hatinya harus ditata. Jangan sampai orang-orang awam semuanya. Yang paling alim gue dong. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya kita anggap saja saya ini orang biasa. Saya ini bagian dari mereka. Ya, itu aja. Kecuali kalau bertemu orang zalim, disombongi nggak masalah. Atau bertemu orang sombong, disombongi boleh. Dulu itu saya pernah bersama kawan. Ada ketemu di daerah Malang itu, ketemu orang sombong. Dia ini mentang-mentang mandiri, ya, bisa sampai kuliah sampai S2 tuh. Nah, dengan jualan jurnal luar negeri kayak gitu. Meremehkan kami pada waktu itu. Saya masih manten baru. Kerja apa sampean? Oh, saya masih belum kerja, belum punya penghasilan, masih manten baru. Saya S2 ini. Oh, itu. Dengan jualan jurnal-jurnal ini. Lah kawan saya paham, oh ini orang sombong, disombongi juga. Kalau saya ini punya lahan pertanian sawit di Sumatera,
setiap bulannya 8 juta. Wow, ini. Kemudian ibu saya dengan bapak saya itu jiwa pedagang. Tapi dagangnya itu sebagai supplier, bukan sebagai seller. Kalau seller kan dasar itu di apa di jalan-jalan di toko itu. Kalau ibu saya, bapak saya itu supplier, bahkan nyuplai barang-barang, kemudian pergi tidur di rumah. Saya itu nggak merasa awalnya itu, nggak merasa kalau ada sesuatu yang janggal itu nggak merasa. Begitu keluar kawan saya bicara, ya ini kawan ini seperti guru bagi saya ini. Wah itu tadi ya sih, Najih. Kalau ketemu orang sombong kita harus sombong juga, biar dia itu nggak merasa di atas itu. Nah, soalnya kan jangan sampai sombong karena apa? Di atas langit masih ada langit. Walaupun inti alim, pasti ada yang lebih alim di atasnya. Ya. Pernah ada seorang ulama itu ceritanya beliau ini ada di atas perahu, kemudian apa terkena badai perahunya ini. Lalu dia bicara pada lautan. Ya. Hai laut, tenang. Di atas kamu ini masih ada orang alim gitu ya. Lalu muncul makhluk ya. Makhluk ini menyerupai ikan. Sret. Tanya sama orang alim itu. Coba. Kalau ada pasangan suami istri. Tiba-tiba suaminya berubah dari wujud manusia ke wujud yang lain. Bagaimana nasib istrinya? Pernikahannya bagaimana? Apakah dia ini apakah dia ini iddahnya berapa? Masa tunggu untuk menikah lagi itu berapa? Apakah iddahnya orang yang ditolak atau iddahnya orang yang tinggal mati? Ternyata orang alim ini bingung. Katanya hewan tadi itu. Makanya jangan sombong. Saya jawab ya. Kalau suaminya berubah menjadi benda mati, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya berubah menjadi kambing misalkan, menjadi hewan yang hidup, maka iddahnya 3 kali suci. Jangan sombong, ya, jangan mentang-mentang intinya. Wa itharut tawadhu'i lan milih andap asor fil mahafili ing dalam piro-piro perkumpulan wal majalisi lan piro-piro majlis. Dan harus tawadhu ya. Harus mengutamakan tawadhu dalam beberapa majlis ya. Dalam perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Jangan sampai datang dengan membusungkan dada. Ini minggir. Alim ulama datang. Oh, jangan sampai. Tapi ya datang ya pakai tunduk pandangan tawadhu ya. Merasa sama dengan orang-orang. Bahkan merasa di bawahnya lebih baik ya. Saya ini hamba yang masih kurang baik daripada mereka. Mereka lebih baik dari saya. Nah itu. Watarkul hazli lan ninggalno dolanan wada'abati lan guyonan. Nah, dan juga jangan guyon. Jangan bermain-main. Jadi harus menjaga sikap. Harus menjaga sikap harus menjaga kewibawaan ilmunya. Jangan sampai bergurau. Kalau berguraunya ini biasa-biasa saja, bergurau sekedarnya tidak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, ini menjatuhkan wibawa. Rasulullah itu ya pernah bergurau. Berguraunya Rasulullah itu asik. Bagaimana Rasulullah bergurau? Ketika itu ada Sayyidah Ummu Aiman atau budak yang dulu
dimiliki oleh Sayyidah Aminah, ibu Rasulullah. Mengundang Rasulullah, ya Rasulullah, berkenankah engkau hadir di rumah saya? Suami saya mengundang Anda untuk hadir. Kemudian Rasulullah bergurau, suami kamu yang yang matanya ada putih-putihnya itu. Kaget ini Sayyidah Umar. Gak ada ya Rasulullah, gak ada putih-putihnya. Loh, masa matanya hitam semua? Oh iya. Guyon itu hanya sekedar refreshing ya. Kemudian Rasulullah juga bergurau kepada sahabat ketika kaki ini merasa pegal karena duduk bersila terus gitu ya. Kemudian Rasulullah ini meluruskan kaki kanan beliau, terus sambil bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu apa benda yang panjangnya sama dengan kaki kananku ini? Nah, sahabat itu menanggapi serius. Dipikir sama sahabat. Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Rasulullah dan Allah yang tahu. Ternyata beliau itu meluruskan kaki kiri. Ya kaki kiri saya. Akhirnya sahabat kena prank ini. Geledek. Tapi ya tenang ya, tidak terlalu banyak, santai gitu dia itu. Warifku lan welas bil muta'allimi kelawan santri. Ya. Jadi harus punya rasa belas kasihan kepada santri, jangan sampai main tangan kasar, apalagi kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kiai itu kalau mukul santri itu ikhlas, terima ya. Dapat barokah malah gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah beda suasananya. Apalagi ada undang-undang perlindungan anak itu ya, awas ya, bisa masuk penjara kiainya. Bisa dituduh kriminal ya. Ya kalau dulu ya kami kena pukul penjalin gitu ya, rotan gitu ya. Biasa. Ayo, kamu punya kesalahan ini. Ya guru saya itu. Iya, Pak. Dipukul paha ini. Jeblas. Aduh, barokah. Keluar itu ada garisnya 2 ini. Keluar dari ruangan Ustadz. Ya biasa, Ustadz saya nggak marah ya. Memukul karena sayang memang. Supaya nggak melanggar lagi. Jadi ya jangan asal pukul, apalagi sampai pukulan yang mubarrih atau melukai, jangan sampai. Nah, jangan sampai main tempeleng, main tendang, terus kemudian santrinya menjadi sakit itu, jangan. Apalagi zaman sekarang ya. Wata'ani, wata'ani lan santai. Bil mutafa'lilun mutaja'rifi bil mutaja'rifi kelawan wong kang sombong ya. Nah, kemudian dia ini harus santai dengan orang yang sombong. Maksudnya tetap berkata dengan berperilaku yang baik maksudnya. Atau ta'an ini diartikan hati-hati ya, bisa juga ya. Wa islahul balidi lan ngapii wong kang bebel bi husnil irsyadi kelawan baguse nuduhake. Wa tarkul hardi lan ninggalno emosi alaihi ingatasi balid. Dan juga kalau orang itu alim, dia ini harus berbuat baik kepada santri yang IQ-nya itu di bawah rata-rata. Karena memang sulit memang ya menghadapi orang yang
apa yang nggak cerdas itu sulit. Apalagi orang kampung ya, orang pedalaman itu sulit sekali ya. Kadang-kadang dulu itu waktu ngajar, awal-awal saya ngajar ngaji itu, ada santri itu nggak bisa-bisa. Itu sempat emosi, marah-marah ya. Lalu saya pikir, ketika santri ini bisa, terus yang membuat dia bisa itu siapa? Yang mengilhami supaya bisa ngaji, nah, supaya dia bisa berpikir bagaimana cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan benar. Nah, yang membuat dia tahu kan Allah. Saya kan cuma mengajar. Ngapain saya marah? Ternyata setelah beberapa waktu, dulu yang dia itu nggak bisa-bisa, ya ternyata ya bisa juga. Jadi kita itu hanya mengajar, urusan hasil itu bukan kita yang menentukan. Memang ruwet ya, ngajar orang yang balit itu atau yang kurang cerdas itu ruwet. Contohnya dulu itu di zaman kuno ya, zaman dulu itu ada orang Jawa itu kan kalau diajar ngaji itu kan sulit. Orang Jawa itu ketika diajarkan kepadanya surat Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pasti keliru dia. Karena memang balit ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai nun, bukan mim. Kiainya, mustaqim. Dia tetap mustaqim. Ya, saya juga pernah ngajar anak denok itu seperti itu. Kok sulit ya, mau bilang M itu kok jadinya N ya. Mustaqim. Aduh, ya Allah, duh Gusti paringono sabar, batin kula seperti itu, batin saya itu. Akhirnya ceritanya yang kiai dulu itu, mingkem, em. Ya diajari em itu ya masih salah. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, hancur. Ya itu jangan marah-marah karena santrinya enggak bisa-bisa, kepalanya itu didorong, dijulek orang Jawa bilang, aduh, jangan gitu ya, jangan ditempeleng ya, biarkan, jangan dimarahi ya. Ya sudah kalau sekarang nggak bisa nggak masalah, sudah wis mungkin besok bisa itu. Nah, orang seperti ini kan orang yang ngajar itu memang harus penuh dengan kesabaran. Ada sebuah cerita itu. Ada salah satu ustadz ngajar nahwu di pondoknya Yai Hamid. Sudah waktunya masuk kelas, nggak ngajar. Ada di luar kelas itu mondar-mandir sambil mikir-mikir kayak gini. Yai Hamid tahu, bisa membaca pikirannya. Oh, anak ini mikir ini ya sudah. Lalu dipanggil sama Yai Hamid. Ini Jong. Terus dibawa mendekat ke sebuah pohon kelapa, sebatang pohon kelapa. Kamu lihat kelapa ini nak, kembangnya namanya apa itu? Dalam bahasa Jawa, bunga kelapa itu kan tunasnya itu bunga itu kan manggar ya, namanya. Kamu pikir, manggar ini kan ada bakal-bakal kelapa. Apakah semuanya jadi kelapa? Boten yai, tidak yai. Ada yang tidak jadi kelapa, ada yang jadi kelapa. Terus ketika jadi kelapa, Jong ya, apakah semuanya bisa sampai tua kelapanya? Pikir ini santri ini. Kemudian Yai Hamid bilang, ya nggak semuanya bisa sampai tua menjadi kelapa. Ada yang dimakan tupai, jatuh menjadi beluluk. Orang Jawa bilang beluluk. Nah, kamu kalau ngajar, akhirnya ya, disuruh memahami falsafah dari kelapa itu. Nah, kata Yai Hamid, ya nanti seperti ini Jong ya. Andaikan semua dari bakal kelapa itu menjadi kelapa, atau nggak ada yang dimakan sama tupai, nanti kelapanya nggak kuat Jong. Terlalu berat bebannya, buahnya terlalu banyak, bisa-bisa roboh ini kelapa atau patah batangnya.
Kamu ya kalau ngajar ya seperti itu. Ngajarlah. Jangan berniat supaya kamu ini sekali ngajar satu kelas paham. Pasti ada yang paham, pasti ada yang nggak paham dengan apa yang kamu ajarkan. Nanti kalau andaikan dituruti oleh Allah, kamu ngajar langsung satu kelas paham, jadi alim semua tentang bab itu. Allah kasihan sama kamu. Nanti kamu menjadi takabur, menjadi ujub. Loh ini loh anak didik saya. Siapa dong? Nah, malah bilang gitu nantinya. Nah ini jadi akhirnya masuk ini santri ini. Ustadz dari pondok ini masuk akhirnya ngajar. Ya beban pikiran ya lepas, enggak ada apa? Enggak ada beban pikiran lagi. Jadi ngajari anak itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan niat memandaikan atau menjadikan dia pandai. Jangan berniat menjadikan dia pintar. Tapi ajarlah sesuai apa kita itu ajarlah ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Menuruti perintah Allah. Mengajarkan ilmu. Ya. Menjalani sunnah Rasulullah. Soalnya nanti kalau yang diajar nggak pintar-pintar, jadinya kita hanya emosi. Ngamuk tok. Muridnya dimarahi terus. Lama-lama ya down mentalnya. Murid itu kalau dimarahi, sudah pikirannya buntu. Ngaji kok ada ancaman, akhirnya gemeter, salah semuanya ngajinya. Pernah saya coba. Awas kalau nggak bisa. Satu kali salah, satu kali cubit. Pegang anaknya, waduh, salah semuanya, waduh, repot. Jadi harus tenang ya. Itu masalah ngaji Al-Quran. Masalah yang lain ya juga sama ya. Watarkul anafati lan ninggalno sombong utawa gengsi min qauli la adri saking ucapan la adri ora weruh sapa ingsun. Ketika sudah menjadi orang alim, awas ya. Orang alim itu juga tidak semuanya dia tahu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang alim masih ada yang lebih alim lagi. Jadi orang alim itu belum tentu menguasai segala hal. Kadang ada satu dua masalah itu yang luput dari pengamatan. Akhirnya dia tidak tahu. Nah ketika dia tidak tahu, jangan gengsi. Ditanya, Ustadz, Syekh, ini bagaimana ini pendapat antum tentang masalah seperti ini? Kalau nggak tahu ya, bilang aja, mohon maaf, saya belum tahu. Jadi nggak ada keterangan yang bulat. Jangan gengsi, aduh kalau saya bilang nggak tahu nanti jatuh martabat saya sebagai ustadz. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu itu aja. Saya pernah datang ke seorang guru kami. Ya. Saya tanya, ada salah satu ayat di Quran, dalam Al-Quran itu kan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan sampai panggilan kepada Rasulullah itu sama dengan panggilan kamu dengan kawan-kawan kamu. Jangan sampai. Di situ tafsirannya jangan memanggil Nabi dengan namanya. Ya Muhammad. Tidak boleh. Terus saya tanya kepada beliau, guru kami. Kalau ini Gus, kan dalam tiba itu ada. Ya Habibi ya Muhammad. Apakah boleh kalau seperti ini? Memanggil ya Muhammad. Loh. Bingung itu. Guru kami bingung. Oh, nggak langsung dijawab pada waktu itu. Kemudian ketika ketemu lagi, dijawab. Orang tidak boleh memanggil dengan nama ya Muhammad ketika di situ itu nggak ada makom, nggak ada makom ta'zim. Kalau ada makom ta'zim maka boleh. Jawaban beliau. Dalam contoh ya, Rasulullah itu menyebutkan sebuah cara untuk bertawasul. Ada orang buta disuruh untuk membaca tawasul ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah
Ya Muhammadu ya Nabiyyar Rahmah. Nah ini kalimatnya kan ada ya Muhammadu ya Nabiyyar Rahmah. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena dalam tawasul ini makom Nabi itu makom ta'zim. Beliau dimuliakan. Tapi kalau apa dalam keseharian misalkan sahabat memanggil Nabi, ya Muhammad, tidak ada takzim kan ini, tidak boleh. Sebenarnya yang takzim itu, yang lebih takzim itu orang Jawa. Orang Jawa memanggil kepada yang lebih tua kan nggak pernah memanggil namanya. Ada orang namanya Cak Paidi misalkan ya. Orangnya sudah tua, di Paidi ya kan nggak takzim ini. Harus Pak Paidi misalkan ya. Lagi memanggil Rasulullah itu harus dengan ya Rasulullah atau ya Nabi ya Allah. Harus seperti itu, nggak boleh ya Muhammad. Nah ini guru kami memang sempat bingung pada waktu itu. Karena ayat ini, karena apa salah satu syair dari Barzanji atau Tiba itu, nah, kok ada yang seperti ini, kok seperti bertentangan. Oh ternyata ada apa? Ada tafsilnya ternyata. Ya. Wasarful himmati ila sa'il. Kita cukupkan sekian pertemuan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Semoga pertemuan kita malam ini membawa berkah. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.